Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Zainur. Oh, salah. Oke. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Zainur selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian kelas C dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai desain eksperimen. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Duh, gimana sih? Kok pakai HP malah susah? Enggak. Oh, gini. Aduh, Aduh, bisa dipotong nggak ya? Oh ya, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Baik, baik, bisa baik. sih kayaknya. Maaf ya. Oke. Gak apa-apa, santai-santai. Baik. Oh ya, oh ya. Satu, dua, tiga. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Zainur selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian kelas C dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai desain eksperimen. Sebelum kita mulai ke presentasi selanjutnya, izinkan kami selaku kelompok 10 memperkenalkan diri. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Sora Krisnasari dengan ujung NPM 003. Kemudian ada rekan saya yang bernama Indah Salsabila dengan ujung NPM 047 dan Putri Agus Fatima dengan ujung NPM 062. Oke, baik. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membahas tentang desain eksperimen. Desain eksperimen itu merupakan suatu rancangan percobaan dengan setiap langkah tindakan yang terdefinisikan sehingga informasi yang berhubungan dengan atau diperlukannya untuk persoalan yang akan diteliti dapat dikumpulkan secara faktual. Desain eksperimen juga dapat dilakukan untuk menguji kemungkinan hubungan sebab dan akibat antar variabel. Yang selanjutnya di sini ada eksperimen laboratorium dan lapangan. Desain eksperimen itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada eksperimen yang dilakukan dalam lingkungan buatan atau diatur disebut eksperimen laboratorium atau lab experiments, dan eksperimen yang dilakukan dalam lingkungan alami yang dimana kegiatan sehari-hari berlangsung, seperti biasanya dikenal sebagai eksperimen lapangan atau field experiments, dan selanjutnya ada eksperimen laboratorium juga dapat dilakukan untuk membuktikan hubungan sebab akibat dalam suatu situasi buatan laboratorium. Kemudian di slide selanjutnya ini ada yang namanya kontrol. Ketika kita peneliti mengendalikan hubungan sebab akibat antara dua variabel dan Y, sangat mungkin bila faktor lain dapat juga mempengaruhi variabel dependen Y. Pada beberapa kasus tertentu, tidak mungkin untuk menentukan tingkat pengaruh X terhadap Y karena peneliti tidak mengetahui berapa banyak jumlah variasi menjadi bagian penting yang harus dikontrol, yakni faktor-faktor yang mengkontaminasi variabel-variabel yang ada. Contohnya, itu di dalam manajemen sumber daya manusia, meneliti pengaruh pelatihan membuat situs web pada sekretaris baru. Maka para sekretaris yang telah berpengalaman atau yang paham tentang web sebelumnya tidak dimasukkan ke dalam eksperimen.
Oke, baik. Di slide selanjutnya itu ada manipulasi. Manipulasi atau manipulation secara sederhana berarti bahwa kita membuat tingkat variabel bebas yang berbeda untuk menilai dampaknya pada variabel terikat. Hal ini dilakukan untuk menguji seberapa besar pengaruh level variabel yang dimanipulasi terhadap variabel yang sesungguhnya. Manipulasi variabel bebas juga disebut dengan perlakuan atau treatment, dan hasil perlakuan tersebut disebut dengan pengaruh perlakuan atau treatment effect. Selanjutnya di sini ada materi mengenai mengontrol variabel yang menyebabkan kontaminasi. Yang pertama itu ada memadankan kelompok. Salah satu cara untuk mengontrol variabel pengganggu atau nuisance atau dengan mencemari adalah dengan memadankan atau mematchingkan berbagai kelompok dengan memilih karakteristik yang membuat rancu dan dengan sengaja menyebarkan ke semua kelompok. Kemudian yang kedua itu randomisasi atau randomization. Proses di mana individu itu dipilih, yaitu setiap orang mempunyai peluang yang sama dan diketahui untuk dipilih dan penempatan mereka dalam kelompok manapun di setiap individu dapat ditempatkan ke dalam kelompok manapun. Keduanya adalah acak, dan randomisasi itu memastikan bahwa jika variabel-variabel tersebut mempunyai pengaruh yang mendukung atau merancukan, kita telah mengontrol pengaruh yang merancu tersebut. Sertakan faktor lain yang tidak diketahui dengan mendistribusikannya di antara kelompok. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Baik, di sini selanjutnya ada tentang tabel hubungan sebab akibat yang setelah randomisasi. Nah, pada tabel di atas ini menjelaskan bahwa karena pengaruh pengalaman gender dan usia telah dikontrol dalam semua kelompok dengan secara acak, menempatkan anggota ke dalam setiap kelompok, dan kelompok kontrol tidak mengalami peningkatan produktivitas, maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan secara yakin bahwa persentase kenaikan dalam produksi merupakan hasil upah satuan atau pengaruh perlakuan. Dengan kata lain, upah satuan adalah penyebab kenaikan jumlah mainan yang dihasilkan. Nah, sekarang tidak dapat mengatakan bahwa hubungan sebab akibat telah dilanjutkan oleh variabel atau pengganggu yang lain, karena hal tersebut telah dikontrol melalui proses penempatan anggota secara acak dalam kelompok. Nah, dalam hal ini, kita mempunyai validitas internal atau keyakinan yang tinggi dalam hubungan sebab akibat tersebut. Next. Kemudian ada validitas internal dari eksperimen laboratorium. Nah, yang validitas internal sebab akibat sejauh mana desain penelitian memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa variabel bebas atau variabel A menyebabkan perubahan pada variabel terikat yaitu variabel B. Yang selanjutnya yaitu validitas eksternal atau generalisasi eksperimen laboratorium. Nah, dari validitas eksternal ini yaitu sejauh mana hasil yang ditemukan dalam situasi dapat ditransfer atau digeneralisasi pada situasi yang lebih aktual untuk organisasi atau lapangan. Dengan kata lain, jika kita menemukan hubungan sebab akibat setelah mengadakan tes laboratorium. Next. Kemudian ada eksperimen lapangan. Eksperimen lapangan adalah metode penelitian di mana variabel independen dimanipulasi dan variabel dependen diukur dalam keadaan dunia nyata. Di mana eksperimen lapangan ini
biasanya digunakan dalam psikologi ketika peneliti ingin mengamati kemudian ada validasi eksternal. Nah, validasi eksternal ini mengacu pada seberapa baik hasil penelitian yang dapat diterapkan pada situasi lain. Kemudian ada titik tengah antara validasi internal dan eksternal. Nah, titik tengah ini atau trade-off antara validasi internal dan eksternal, jika menginginkan validasi internal yang tinggi, kita harus menentukan validasi eksternal yang lebih rendah. Nah, sebaliknya, untuk memastikan kedua jenis validitas, penelitian biasanya pertama-tama mencoba menguji hubungan kasual dalam situasi lab atau buatan yang dikontrol secara ketat. Dan setelah hubungan ditemukan, mereka mencoba untuk menguji hubungan kasual tersebut dalam eksperimen lapangan. Selanjutnya, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang memengaruhi validitas internal. Nah, dari faktor ini nih ada 7 faktor. Yang pertama, pengaruh sejarah, di mana peneliti ini harus mengetahui sejarah dari apa yang dia teliti. Yang kedua itu pengaruh maturisasi. Ini bisa dilihat dari sejarah yang awal, gimana cara peneliti itu tuh menguji ataupun mengetahui faktor apa saja yang bisa dia temukan. Dan yang ketiga itu pengaruh pengujian. Nah, pengaruh pengujian ini nih bisa dibuktikan bahwa variabel tersebut itu lebih menjuruk kepada apa yang harus mereka teliti. Dan yang keempat itu pengaruh bias selesai. Nah, pengaruh bias selesai ini nih peneliti harus mengkontrol ataupun mengetahui apakah penelitian tersebut telah selesai atau belum. Dan yang kelima itu pengaruh mortalitas, yang keenam pengaruh regresi statistik, dan yang terakhir itu pengaruh instrumentasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masih tah? Oke, oke. Hmm. Kemudian ada validitas internal dalam studi kasus. Nah, dalam validitas internal, dalam studi kasus ini, ada beberapa ancaman terhadap validitas internal. Bahkan dalam eksperimen laboratorium yang dikontrol dengan ketat, maka menjadi sangat jelas mengapa kita tidak dapat menarik kesimpulan mengenai hubungan kasual yang menjelaskan peristiwa yang terjadi selama rentang waktu tertentu. Misalnya, ada beberapa penyebab yang dikaitkan dengan slides minuman yang ringan yang diperkirakan oleh Pop Ice yang tidak berhasil setelah kesuksesan awalnya. Di antara alasan yang diberikan, yang pertama yaitu pemotongan anggaran iklan Pop Ice. Yang kedua, mengajukan promosi yang salah bahwa kandungan dari buah dalam Pop Ice akan menarik bagi pembeli yang sadar akan kesehatan. Dan yang ketiga, usaha Pop Ice untuk mendapatkan keuntungan dari merek tersebut terlalu output. Dan yang keempat, beberapa kesalahan strategi yang dibuat oleh Pop Ice. Dan yang terakhir, kesalahan estimasi waktu yang diperlukan untuk membangun sebuah merek
dan seterusnya. Nah, meskipun semua hal di atas dapat menjadi alasan untuk menyusun kerangka teoritas guna menjelaskan variasi di dalamnya. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis desain eksperimen dan validitas. Next. Yang pertama yaitu ada desain eksperimen kuasi. Sejumlah studi memberikan perlakuan kepada kelompok eksperimen dan mengukur pengaruhnya. Desain eksperimen semacam itu adalah desain yang terlemah di antara semua desain, dan hal tersebut tidak mengukur hubungan sebab akibat yang sebenarnya. Ketika tidak adanya kontrol seperti itu, studi tidak memiliki nilai ilmiah dalam menentukan hubungan sebab akibat. Next. Ada 3 desain eksperimen kuasi. Yang pertama yaitu desain kelompok eksperimen prates dan pascates, yaitu suatu kelompok eksperimen atau tanpa kelompok kontrol yang dapat diberikan prates perlakuan tersebut. Pengaruh pengujian dapat mencemari validitas internal atau pengaruh pengujian utama dan validitas eksternal atau pengaruh pengujian interaktif dari temuan tersebut. Jika eksperimen dilakukan selama suatu periode, pengaruh sejarah dan maturasi juga dapat merancukan hasil. Yang kedua yaitu pascates hanya dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Beberapa desain eksperimen dibuat dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan dan kelompok kontrol tidak. Pengaruh perlakuan dipelajari dengan menilai perbedaan hasil, yaitu skor pascates dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa kedua kelompok tersebut disepadankan untuk semua kemungkinan faktor pengganggu yang mencemari. Kemudian yang ketiga, rangkaian waktu. Desain ini mengumpulkan data pada variabel yang sama dengan interval reguler, misalnya minggu lalu, bulan, atau tahun. Sehingga desain rangkaian waktu membuat peneliti dapat menilai pengaruh dari suatu perlakuan dari waktu ke waktu. Next. Selanjutnya dari desain validitas ada desain eksperimen murni, yaitu desain eksperimen yang meliputi perlakuan kelompok kontrol, serta mencatat informasi sebelum dan sesudah kelompok eksperimen diberikan perlakuan. Kemudian ada studi blinded, studi double blind. Blind study atau studi buta dilakukan untuk menghindari bias yang mungkin muncul. Kemudian selanjutnya ada desain ex post facto, yaitu hubungan sebab akibat terkadang dibuktikan melalui apa yang disebut desain eksperimen ex post facto atau ex post facto experimental design. Di sini tidak ada manipulasi variabel bebas dalam situasi lab atau lapangan. Namun, subjek yang telah diberikan stimulus dan mereka yang tidak diberikan stimulus dipelajari. Next. Selanjutnya yaitu ada simulasi. Simulasi adalah alternatif eksperimentasi laboratorium dan lapangan yang saat ini digunakan dalam penelitian bisnis, disebut juga dengan simulasi. Simulasi dapat dianggap sebagai eksperimen yang dilakukan dalam situasi yang diciptakan secara khusus, yang sangat mewakili lingkungan alami di mana kegiatan biasanya dilakukan. Next. Nah, di sini ada isu etika dalam penelitian desain eksperimen. Praktik-praktik berikut yang dianggap tidak etis, yaitu
yang pertama, mendesak orang untuk berpartisipasi dalam eksperimen dengan paksaan atau menggunakan tekanan sosial. Yang kedua, memberikan tugas kasar dan mengajukan pertanyaan yang merendahkan dan mengurangi harga diri partisipan. Yang ketiga, menipu subjek dengan secara sengaja, menyesatkan mereka terkait dengan tujuan penelitian yang sebenarnya. Yang keempat, yaitu menyebabkan stres fisik atau mental bagi peserta. Yang kelima, tidak memperbolehkan subjek untuk mengundurkan diri dari penelitian meskipun mereka menginginkannya. Yang keenam, yaitu menggunakan hasil penelitian untuk merugikan partisipan atau untuk tujuan yang tidak mereka inginkan. Yang ketujuh, tidak menjelaskan prosedur yang berlaku dalam eksperimen. Yang kedelapan, menempatkan responden dalam situasi yang berbahaya dan tidak aman. Yang kesembilan, tidak melakukan tanya jawab dengan partisipan secara menyeluruh dan akurat setelah eksperimen berakhir. Dan yang terakhir yaitu tidak menjaga privasi dan rahasia informasi yang diberikan oleh partisipan. Next. Selanjutnya yaitu implikasi manajerial. Sebelum menggunakan desain eksperimen dalam studi penelitian, menjadi hal penting untuk mempertimbangkan apakah hal tersebut perlu, dan jika demikian, seberapa tingkat kerumitannya. Hal tersebut karena desain eksperimen membutuhkan upaya khusus dan tingkat intervensi yang berubah-ubah dengan arus kegiatan yang biasa. Next. Baik, dikembalikan kepada moderator. Oke, itu saja penyampaian materi dari kelompok 10 mengenai desain eksperimen. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Bisa langsung kirimkan di kolom YouTube ini dan nanti akan kami selaku kelompok penyaji menjawab pertanyaan tersebut melalui kolom komentar yang sudah disediakan oleh YouTube. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi kami dengan baik, dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Zainur selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang sudah turut serta untuk memberikan kami kesempatan dalam mempresentasikan hasil kerja kami mengenai desain eksperimen ini. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu nanti